Saya berharap betul kepada setiap komponen yang ada, termasuk bagi saya sendiri, sebagai bagian dari masyarakat Pulau Sumbawa gitu, untuk sama-sama melakukan upaya-upaya yang serius, yang strategis. Semakin tinggi tingkat pendapatan daerah, maka akan semakin tinggi juga pendapatan per kapitanya. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita suatu daerah, maka tingkat pendapatan per kepala semakin tinggi. Berarti logikanya adalah tingkat kesejahteraan per kepala di kabupaten itu juga akan semakin tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di program AHA Bicara, Muda Seiring Bangkit Bersama, Muda Inspiratif Berkarya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbicara terkait isu-isu pembangunan. Isu-isu pembangunan ini tentu sangat luas, karena hampir semua sendi-sendi kehidupan kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara, itu tidak terlepas dari isu-isu pembangunan. Kalau kemarin kita berbicara isu pembangunan nasional, pada kesempatan kali ini kita akan lebih spesifikkan terhadap isu pembangunan di daerah. Kami mengambil landscape di Pulau Sumbawa. Jadi kita akan berbicara terkait apa saja yang menjadi isu-isu strategis pembangunan di Pulau Sumbawa. Jadi teman-teman semua, yang pertama kali kalau kita berbicara pembangunan, tentu kan kita berbicara apa yang menjadi tujuan dan goal daripada pembangunan itu. Tentu yang menjadi tujuan daripada pembangunan adalah bagaimana semua tujuan pembangunan itu digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tentu yang menjadi tujuan adalah bagaimana kemudian manusianya akan seperti itu. Oleh karena itu, indikator pembangunan pertama yang perlu sama-sama kita ulas adalah bagaimana sebenarnya fakta penduduk di Pulau Sumbawa. Jadi pada slide yang telah kami tampilkan, Pulau Sumbawa itu terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, dan dari 4 kabupaten dan 1 kota tersebut, jumlah penduduk paling banyak itu berada di wilayah Kabupaten Bima dengan jumlah penduduk sebanyak 520,44 ribu jiwa. Kalau dipresentasekan dalam satu wilayah di Pulau Sumbawa itu jumlah penduduk Kabupaten Bima itu sejumlah 32,92%. Kemudian yang kedua itu di Kabupaten Sumbawa dengan komposisi sebesar 32,75, dan seterusnya itu bisa dilihat bahwa jumlah penduduk paling sedikit memang terdapat di Sumbawa Barat dengan komposisi sebesar 9,39. Jumlah penduduk ini tentu perlu kita sama-sama ketahui, karena ini akan menentukan dari semua resources atau sumber daya yang telah dimiliki oleh daerah itu akan didistribusikan dan diarahkan untuk penduduk di Pulau Sumbawa itu sehingga lebih tepat arah dan tepat sasaran. Berikutnya, kalau kita misalkan berbicara terkait bagaimana penduduk, tentukan salah satu indikator pembangunan untuk menyatakan bahwa suatu daerah itu dikatakan memiliki parameter untuk bisa disebut maju, itu kan indeks pembangunan manusia. Apa itu indeks pembangunan manusia? UNDP itu telah menyatakan bahwa IPM itu diukur dari 3 dimensi, yaitu adalah umur yang panjang, tingkat pengetahuan, serta kehidupan yang layak. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya IPM di Pulau Sumbawa. Dari semua wilayah administratif ya, 4 kabupaten dan 1 kota di Pulau Sumbawa,
IPM yang paling tinggi ternyata terdapat di Kota Bima dengan indeks sebesar 76,11. Berikutnya itu di Sumbawa Barat dengan indeks sebesar 71,85. Kalau kita melihat dari data statistik yang kita kutip dari Badan Pusat Statistik di Pulau Sumbawa ya, di beberapa kabupaten dan kota yang ada, ternyata memang untuk indeks pembangunan manusia di Kota Bima ini dia lebih tinggi daripada indeks pembangunan di Provinsi NTB maupun di wilayah nasional. Ini menarik. Kenapa? Apa yang bisa dijelaskan dengan adanya IPM ini? Kalau tadi telah kami sebutkan bahwa ada 3 itu dimensi daripada IPM, yaitu umur yang panjang, pengetahuan, serta kehidupan yang layak. Kita bisa katakan bahwa di Kota Bima itu 3 dimensi ini kalau diakumulasikan menjadi indikator IPM, itu indeksnya itu lebih tinggi daripada di NTB maupun untuk konteks nasional. Namun demikian, ternyata memang IPM di Pulau Sumbawa ini tidak merata. Kalau tadi kita melihat indeks pembangunan manusia di Kota Bima begitu tinggi, ternyata di Sumbawa sendiri itu memang Kabupaten Sumbawa ya, itu indeks pembangunan manusia itu yang paling rendah, sebesar 68. Indeks pembangunan manusia yang paling rendah itu ternyata ada di Kabupaten Bima, sebesar 66,66. Ini bahkan lebih rendah kalau misalkan kita bandingkan dengan IPM di Provinsi NTB maupun IPM di nasional. Tentu ini menjadi satu catatan kritis dan masih menjadi satu pekerjaan rumah lah bagi pemerintah Kabupaten Bima untuk bagaimana dengan instrumen kebijakan yang ada itu bisa meningkatkan IPM masyarakat. Nah, salah satu indikator pembangunan yang juga penting untuk kita sama-sama ulas adalah terkait pertumbuhan ekonomi yang diukur dari bagaimana sebenarnya itu tingkat laju daripada PDRB, produk domestik regional bruto di suatu wilayah. Kalau kita melihat, kita ambil ya data selama 5 tahun terakhir, memang pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten dan kota di Pulau Sumbawa ini mengalami fluktuasi. Kalau misalkan kita ambil selama data terakhir ya, pada tahun 2021, pertumbuhan paling rendah itu terjadi di Sumbawa Barat. Dia minus 0,33. Sementara pertumbuhan paling tinggi itu terjadi di Kota Bima sebesar 2,17% begitu. Namun kalau misalkan kita bandingkan dengan pertumbuhan rata-rata di tingkat provinsi ya, di NTB maupun di tingkat nasional, tentu memang pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten kota dan di Pulau Sumbawa ini masih lebih rendah. Kalau tadi seperti yang telah saya sampaikan, untuk pertumbuhan ekonomi paling tinggi itu di Kota Bima sebesar 2,17%, ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan NTB sebesar 2,3%. Bahkan masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan nasional sebesar 3,69. Namun fakta yang menarik yang kami temukan untuk konteks pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumbawa, ada satu kabupaten yang dia mengalami fluktuasi yang sangat ekstrim begitu. Itu di Sumbawa Barat. Kalau kita lihat pada tahun 2017, ketika beberapa kabupaten kota lainnya itu tumbuh di rentang angka 6% begitu, Sumbawa Barat justru mengalami pertumbuhan negatif sangat besar. Itu sebesar minus 19,41. Begitu juga pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi di Sumbawa Barat bahkan jauh lebih rendah lagi, yaitu minus 34,57. Sementara di beberapa wilayah di Pulau Sumbawa yang lain, itu pertumbuhan pada tahun 2018 itu berada di rentang 4,sekian persen begitu. Ini fakta yang menarik yang kami temukan. Artinya apa?
Kan satu pertanyaan mendasar ini. Ketika beberapa wilayah sekitarnya itu mengalami pertumbuhan yang bisa dibilang dalam tanda kutip gitu ya, normal gitu. Kenapa kemudian pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat ini dalam tanda kutip juga terkesan tidak normal? Karena mengalami lonjakan ekstrim dalam konteks pertumbuhan negatif begitu. Dia mengalami kontraksi ekonomi yang cukup tajam. Ini tentu satu pertanyaan yang menghiasi benak publik begitu kan. Dan ini perlu kita gali lebih lanjut. Kenapa kok Sumbawa Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup ekstrim begitu? Sama juga pada tahun 2020. 2020 ketika awal-awal pandemi COVID-19, ketika beberapa daerah itu mengalami pertumbuhan negatif, semuanya nih, baik di tingkat nasional, NTB, maupun kabupaten dan kota lain di Pulau Sumbawa, selain Sumbawa Barat. Sumbawa Barat justru mengalami lonjakan kenaikan pertumbuhan sebesar 28,79%. Dia pertumbuhan positif, di saat yang lain negatif. Nah, ini menjadi satu fakta yang menarik ya, yang perlu kita sama-sama telaah, perlu kita sama-sama diskusikan. Tentu ini kan perlu dielaborasi lebih lanjut. Kenapa kemudian pertumbuhan ekonomi khusus di Sumbawa Barat ini mengalami gerakan yang begitu ekstrim. Tapi memang kalau kita lihat secara rata-rata dari tren pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumbawa ya, untuk beberapa kabupaten kotanya, memang rata-rata pertumbuhan ekonomi itu kalau kita melihat selama rentang tahun 2017 sampai tahun 2021, kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, memang dia lebih rendah. Sebagai contoh, kalau kita melihat pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi nasional itu 5,17%, pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten kota di Pulau Sumbawa itu cenderung berada di angka 4,sekian%. Begitupun pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19, memang di nasional juga mengalami kontraksi, dia minus 2,07%, tetapi memang di Pulau Sumbawa pertumbuhan selama masa pandemi itu juga mengalami tingkat pertumbuhan negatif yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Apa yang bisa kita gali dari data statistik ini? Kalau kita berbicara pertumbuhan ekonomi, itu kan akan menentukan bagaimana tingkat akselerasi aktivitas ekonomi di sebuah daerah atau di sebuah negara pada rentang 1 tahun ketika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ketika pertumbuhan ekonomi itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, berarti aktivitas ekonomi masyarakat, baik di semua lapangan usaha masyarakat dalam satu jangka waktu itu mengalami kenaikan. Nah, sehingga ketika ekonomi tahun berikutnya itu lebih rendah daripada ekonomi tahun sebelumnya, aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah itu berarti mengalami penurunan. Makanya kalau kita melihat selama tahun 2020 itu kan cenderung semua negatif itu. Baik di tingkat Pulau Sumbawa, di tingkat NTB maupun di tingkat nasional. Karena selama masa pandemi itu kan aktivitas ekonomi masyarakat itu kan berkurang. Sehingga konsekuensi logisnya adalah ekonomi juga tumbuh melambat, bahkan terkontraksi. Jadi itu kira-kira yang bisa kita telaah ya dari fakta-fakta statistik yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik yang ada gitu. Berikutnya kita berbicara PDRB per kapita. Apa kaitan antara PDRB per kapita dengan pembangunan di suatu wilayah? Secara konseptual, PDRB per kapita itu kan digunakan untuk mengukur sebenarnya bagaimana pendapatan rata-rata per kepala selama jangka waktu tertentu di suatu wilayah. Makanya kalau kita ambil selama tahun terakhir, tahun 2021 dari data yang ada, kita kan akan bertanya nih, PDRB per kapita masyarakat di Pulau Sumbawa itu faktanya seperti apa sih? Daerah mana saja sih yang PDRB per kapita atau pendapatan masyarakatnya itu per kepala itu paling tinggi? Nah, secara statistik ternyata
pendapatan per kapita per kepala ini penting ini untuk saya sampaikan ya. Jadi setiap orang itu selama setahun pada tahun 2021 itu berapa sih pendapatan rata-ratanya? Ternyata di Pulau Sumbawa itu pendapatan per kapita paling tinggi terdapat di Sumbawa Barat. Sangat tinggi, sebesar 160,09 juta. Jadi kalau misalkan, ini kan selama setahun. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu, sebenarnya berapa sih pendapatan rata-rata masyarakat di Sumbawa Barat per satu bulan itu, tinggal dibagi aja. 160 juta ini dibagi 12. Nanti itulah hasilnya. Begitupun juga dengan kabupaten lain. Nah, dari 4 kabupaten dan 1 kota di Pulau Sumbawa, ternyata pendapatan per kapita paling rendah itu terdapat di Kabupaten Bima. Yaitu rata-rata 22,78 juta pada tahun 2021. Yang menarik, ya kan? Kan begini, rumus dari pendapatan per kapita itu sederhana. Berapa nilai total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk dikali 100% gitu. Nah, tadi kan di awal, ya seperti yang telah saya sampaikan, bahwa penduduk paling banyak itu kan di Kabupaten Bima. Sementara penduduk terbanyak kedua itu kan di Kabupaten Sumbawa. Meskipun tidak mengalami selisih yang begitu jauh gitu. Nah, kalau misalkan kita melihat dengan pendapatan per kapita masyarakat Bima sebesar 22,78 juta pada tahun 2021 dan Kabupaten Sumbawa itu sebesar 28,99 juta pada tahun 2021. Ini sebenarnya berkorelasi dengan bagaimana nilai total PDRB pada tahun itu. Jadi kalau misalkan Kabupaten Bima pada tahun 2021 nilai total PDRB-nya sebesar 11,85 triliun, sementara Kabupaten Sumbawa sebesar 15,01 triliun, berarti memang karena pendapatan Kabupaten Sumbawa itu lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Bima, sehingga ketika dicari sebenarnya berapa pendapatan per kapitanya, ini menjadi jawaban kenapa kemudian pendapatan per kapita di Kabupaten Bima ini selisihnya itu cukup jauh gitu dengan Kabupaten Sumbawa. Padahal sebenarnya selisih jumlah penduduknya sih nggak begitu jauh-jauh amat gitu. Tentu ini juga menjadi satu tantangan lah bagi pemerintah Kabupaten Bima untuk bagaimana meningkatkan pendapatan kabupaten ini. Ya tentu banyak hal yang bisa dilakukan gitu kan. Instrumen kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah itu kan banyak. Semakin tinggi tingkat pendapatan daerah, maka akan semakin tinggi juga pendapatan per kapitanya. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita suatu daerah, maka tingkat pendapatan per kepala semakin tinggi. Berarti logikanya adalah tingkat kesejahteraan per kepala di kabupaten itu juga akan semakin tinggi. Kan sederhananya begini, 2021 misalkan kita punya pendapatan per kapita seperti ini 22,78, Sumbawa 28,99 juta. Kan kalau misalkan tinggi, misalkan pendapatan per kapitanya itu jadi 40 juta, misalkan seperti itu. Berarti kan tinggal hitung selisihnya tuh, 40 juta dikurangi 22 juta. Berarti itu kan ada sekitar 17, sekian juta selisihnya itu. Yang sebenarnya bisa saya gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain gitu. Bisa untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk investasi, ya kan? Untuk pengembangan diri, banyak lah pokoknya. Ini penting ini. Saya kira kalau kita berbicara PDB per kapita, ini indikator yang paling mudah untuk melihat apakah penduduk di suatu wilayah itu semakin sejahtera atau tidak. Nah, selain kita berbicara pendapatan per kapita, tentu kan yang tadi kan indikator-indikator pembangunan secara saya bisa sebut lah mungkin secara makro lah kira-kira. Seperti itu kan.
Salah satu juga indikator pembangunan itu untuk menentukan apakah pembangunan di suatu daerah itu maju apa tidak, itu kan kita berbicara rasio kemandirian daerah. Bagaimana mengukur rasio kemandirian daerah? Kawan-kawan semua, rasio kemandirian daerah ini diukur dengan tingkat PAD dibandingkan dengan total APBD suatu daerah. Kan kalau kita melihat dalam struktur APBD itu kan pendapatan daerah itu kan ada beberapa. Yang pertama kan PAD, yang kedua kan dana perimbangan, yang ketiga kan lain-lain pendapatan yang sah. Nah, yang mana sih yang sebenarnya merupakan pendapatan real dari daerah itu? Yang hasilnya itu didapatkan dari daerah itu? Nah, inilah yang disebut dengan PAD atau pendapatan asli daerah. Nah, mengapa rasio kemandirian daerah ini penting? Karena ini untuk mengukur apakah daerah itu memiliki kemandirian fiskal untuk bagaimana mempergunakan dana yang dikoleksi dari daerah itu untuk tujuan-tujuan pembangunan. Nah, kita melihat dari 4 kabupaten dan 1 kota di Pulau Sumbawa, ternyata rasio kemandirian daerah paling tinggi itu terdapat di Sumbawa Barat sebesar 13,4% begitu. Karena memang ternyata meskipun PAD Sumbawa Barat ini tidak lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain. Contoh misalkan Sumbawa itu 202,86 miliar itu PAD-nya. Sementara Sumbawa Barat itu cuma 141,79 miliar. Tetapi kenapa kemudian rasio kementerian daerahnya lebih tinggi? Karena memang dalam total APBD dia itu alokasi dana perimbangan untuk dia itu lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Sumbawa misalnya begitu. Begitu juga dengan beberapa kabupaten lain. Justru yang paling rendah itu di Kota Bima ya. Kota Bima itu dia cuma PAD-nya itu kecil sekali, itu cuma 46,99 miliar. Dengan dana perimbangan dengan nilai APBD sebesar 1,065 triliun. Jadi kalau misalkan kita lihat bagaimana rasio kementerian daerahnya itu, dia itu cuma sebesar 6,44. Begitu juga dengan Kabupaten Bima, rasionya juga cuma 7,98% ya. PAD-nya itu cuma 141,71, sementara nilai APBD-nya itu cuma 1,7 sekian triliun. Artinya apa di sini? Jadi daerah-daerah yang rasio kemandirian daerahnya ini rendah, dia itu mendapatkan dana alokasi yang sangat besar dari pusat melalui skema dana perimbangan. Ada DAU, ada DAK, ya kan? Kemudian ada dana bantuan dan lain-lain lah, beberapa komponen-komponen dana perimbangan itu. Dalam konteks pembangunan, terutama kalau kita melihat dari sisi keuangan daerah, semakin tinggi PAD suatu daerah, maka dia akan semakin akan semakin leluasa dan mudah untuk bagaimana mengalokasikan pendapatan asli daerah ini untuk dukungan anggaran pada program-program pembangunan yang telah ditetapkan. Karena ini ya memang dana yang bisa mereka langsung koleksi begitu, jadi bukan diberikan oleh pemerintah pusat. Makanya tantangan bagi semua pemerintah daerah adalah bagaimana meningkatkan nilai PAD. Karena semakin tinggi nilai PAD, maka secara otomatis pemerintah daerah itu punya dana yang cukup untuk mendanai sektor-sektor yang strategis di daerah itu gitu. Nah, sekarang kita lihat belanja daerah. Kalau yang tadi kan kita melihat rasio kementerian itu kan dari sisi sebenarnya itu fakta secara anatomik ya. Kalau kita menggali itu bagaimana struktur APBD di suatu daerah itu
besaran dari PAD-nya itu berapa, kemudian pendapatannya itu selain PAD itu berapa gitu. Nah, sekarang kita melihat dari sisi belanja. Mengapa belanja ini penting? Jadi teman-teman semua memang udah menjadi satu semacam klausula baku ya dalam konteks bagaimana mengukur kinerja keuangan daerah. Tentu kan satu hal yang saya pikir udah menjadi persoalan klasik yang terjadi itu adalah pada alokasi belanja pegawai. Belanja pegawai ini tentu sangat memberatkan APBN maupun APBD dalam konteks daerah, dan semakin tinggi belanja pegawai, maka peluang bagi daerah itu untuk melakukan inovasi pembangunan daerah itu tentu akan semakin rendah. Faktanya memang kalau kita melihat di Pulau Sumbawa, ternyata porsi untuk belanja pegawai itu masih sangat tinggi. Bahkan di Kota Bima itu pada tahun 2021, porsi untuk belanja pegawai itu sebesar 49,87%. Ini sangat tinggi, jadi hampir 50% dari APBD itu digunakan untuk belanja pegawai. Macam-macam itu. Ya, dia untuk bayar gaji ASN, ya kan? Termasuk kalau misalkan ada tenaga honorer dan lain-lain lah pokoknya. Pokoknya untuk belanja aparatur aja itu. Bayangkan gitu, ketika hampir 50% APBD digunakan untuk itu, maka porsi alokasi untuk, katakan misalkan belanja modal lah, karena kan belanja modal ini kan adalah item belanja yang kita harapkan ketika misalkan daerah itu melakukan belanja modal, maka dari sektor-sektor yang telah didanai oleh belanja modal ini, itu kan diharapkan bisa mengungkit adanya peluang-peluang ekonomi baru, sehingga nanti ke depan harapannya itu bisa meningkatkan perekonomian daerah. Kalau misalkan sebagian besar daripada alokasi belanja daerah digunakan untuk belanja aparatur, maka kemungkinan atau peluang untuk melakukan inovasi itu menjadi sangat minim. Dan memang seperti itu fakta yang terjadi di Pulau Sumbawa itu. Hampir semua kabupaten kota itu porsinya itu sangat tinggi untuk belanja daerah. Bahkan kalau kita bandingkan dengan di tingkat NTB misalkan, kalau tadi kita melihat nih, di Kabupaten Bima misalkan, belanja pegawai itu porsinya 42,5. Bandingkan dengan NTB. NTB itu belanja pegawai cuma 27,19. Agak rendah memang di Sumbawa Barat. Dia posisinya 35. Tapi ini juga masih sangat tinggi. Kalau menurut saya seharusnya belanja pegawai itu alokasinya itu maksimal di angka 30% lah. Sehingga daerah itu punya ruang pendanaan yang cukup lah untuk bagaimana mendanai sektor-sektor strategis yang diharapkan itu bisa menjadi napak tilas untuk bagaimana meningkatkan kinerja ekonomi daerah itu. Ini masih menjadi satu tantangan. Rata-rata ini alokasi belanja modal itu cuma agak tinggi memang di Kota Bima 19,31. Yang lain juga itu di bawah 15% untuk alokasi belanja modal. Berikutnya kita berbicara masalah tingkat partisipasi angkatan kerja serta jumlah pengangguran terbuka. Saya termasuk yang percaya bahwa tujuan akhir dari pembangunan itu kan untuk bagaimana meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tentu ini kan dilihat dari tingkat pengangguran itu kan semakin menurun, kemudian tingkat kemiskinan juga semakin menurun, kan begitu. Tingkat partisipasi juga semakin naik. Kan intinya kan seperti itu. Kalau masyarakatnya tidak menganggur atau bekerja, otomatis kan dia punya pendapatan. Kalau dia punya pendapatan, berarti kan dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, berarti dia dan keluarga terdekatnya itu akan sejahtera. Nah, faktanya seperti apa untuk di Pulau Sumbawa? Ternyata memang untuk tingkat partisipasi angkatan kerja, itu paling tinggi terdapat di Kota Bima. Bahkan dia lebih tinggi daripada rata-rata NTB dan nasional. Dia sebesar 75,46. Terendah memang terjadi di Kabupaten Sumbawa sebesar 64 . Tapi juga kalau kita melihat secara statistik ini, tingkat pengangguran terbuka paling tinggi terdapat di Sumbawa Barat sebesar 5,52. Ini juga menjadi satu hal yang menarik. Kan tadi kalau kita melihat tingkat pendapatan per kapita masyarakat paling tinggi itu di Sumbawa Barat. Tapi di sisi lain kok tingkat pengangguran terbuka juga paling tinggi sebesar 5,52.
dia lebih tinggi daripada tingkat pengangguran di tingkat NTB, meskipun memang lebih rendah daripada tingkat nasional. Apa yang bisa menjelaskan fakta statistik ini? Ketika pendapatan per kapitanya itu sangat tinggi, tetapi di sisi lain tingkat pengangguran juga tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Pulau Sumbawa. Nah, ini yang bisa kita lihat. Berarti pertumbuhan ekonomi di Sumbawa Barat tidak inklusif. Kalau kita melihat di tingkat nasional misalkan 6,49 gitu kan. Nah, tetapi kalau misalkan kita lihat seperti yang tadi ya, pendapatan per kapita itu kan, dia kan yang paling rendah itu di Kabupaten Bima ya, 22,78. Tetapi tingkat pengangguran terbukanya 4,99. Nah, itu tertinggi kedua nih penganggurannya. Ini lebih, apa ya bahasanya? Lebih, apa ya? Jadi di Kabupaten Bima ini pendapatan per kapita itu paling rendah di Pulau Sumbawa, tetapi tingkat penganggurannya paling tinggi nomor 2 di Pulau Sumbawa. Artinya apa? Pendapatan masyarakatnya itu rendah, tetapi pengangguran juga tinggi. Ini satu fakta pembangunan yang menurut saya pekerjaan besar lah dari pemerintah daerah ini. Karena ketika pendapatan itu sudah rendah, harapannya kan terdistribusi tuh pendapatan itu, sehingga kan partisipasi angkatan kerja yang kemudian tingkat pengangguran menurun, kan lebih terbagi merata gitu. Tapi kalau misalkan pendapatan per kapitanya sudah rendah, kemudian tingkat penganggurannya itu juga relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain selain Sumbawa Barat, ini menjadi satu fakta yang tidak mengenakan begitu. Ini fakta statistik yang digali dari bagaimana kejadian yang terjadi di lapangan. Jadi teman-teman semua, apa yang terjadi di angka-angka ini menjelaskan bagaimana kinerja pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, misalkan diukur dari bagaimana tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Berikutnya kalau kita melihat persentase kemiskinan ya, saya ambil aja misalkan untuk data terakhir. Memang kemiskinan paling tinggi itu terjadi di Kabupaten Bima, dia sebesar 14,88%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional yang cuma 9,71, atau untuk tingkat NTB sebesar 13,83. Saya terus terang setelah melihat dan mempelajari betul bagaimana fakta-fakta statistik ini, ya saya merasa agak terenyuh gitu, bahwa akselerasi pembangunan daerah ini masih membutuhkan kerja keras, dan itu tentu kerja yang tidak mudah gitu. Saya berharap betul kepada setiap komponen yang ada gitu, termasuk bagi saya sendiri gitu kan, sebagai bagian dari masyarakat Pulau Sumbawa gitu, untuk sama-sama melakukan upaya-upaya yang serius, yang strategis. Demikian catatan pembangunan Pulau Sumbawa. Kawan-kawan semua, saya bukan dalam konteks untuk menggurui, tetapi memang ini tentu menjadi satu kewajiban kita bersama selaku bagian dari keluarga besar Pulau Sumbawa untuk sama-sama kita kulik, kita telaah, kita analisis, dan berharap kita sama-sama menjadi bagian dari solusi untuk menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan problem-problem pembangunan yang ada di Pulau Sumbawa. Semoga podcast ini bermanfaat bagi kita semua dan tentu menjadi ruang diskusi yang kita harapkan menjadi semakin masif. Dan bagi saya secara pribadi, saya sih sangat berharap tradisi-tradisi diskusi ini bisa menjadi satu keseharian setiap masyarakat yang
peduli dengan masa depan Pulau Sumbawa. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.